Kali ini kita mau bedah sesuatu yang besar nih, Rencana Makan Nasional Indonesia. Sebuah cetak biru yang sangat ambisius, yang dirancang untuk masa depan kita semua. Pernah kepikiran nggak, gimana sih caranya membangun generasi emas sebuah bangsa? Nah, pertanyaan besar inilah yang jadi landasan dari seluruh program yang akan kita bahas. Jawabannya mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ternyata, semua itu bisa dimulai dari satu hal kecil, satu porsi makanan bergizi. Oke, mari kita masuk lebih dalam. Sebenarnya, apa sih visi besar di balik semua ini? Kenapa program ini begitu penting? Jadi, akar dari semuanya itu satu, visi besar Indonesia Emas 2045. Untuk bisa jadi negara maju, fondasi utamanya ya harus sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, cerdas, dan juga produktif. Tapi tentu ada tantangannya. Dan tantangan ini nggak main-main. Namanya beban 3 ganda malnutrisi. Jadi kita menghadapi 3 masalah sekaligus. Gizi kurang seperti stunting, gizi lebih atau obesitas, dan kekurangan vitamin atau mineral penting. Ini penghalang serius. Nah, coba deh perhatikan kerangka berpikirnya di sini. Ini yang keren. Gimana caranya? Satu porsi makanan itu bisa jadi pemicu efek domino. Gizi lebih baik, artinya kesehatan dan pendidikan juga lebih baik. Ujung-ujungnya, produktivitas meningkat dan ekonomi pun tumbuh secara berkelanjutan. Nah, setelah tahu masalahnya, sekarang kita lihat solusinya. Solusi yang bisa dibilang sangat berani dari pemerintah. Ini dia, program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Penting buat dicatat ya, ini bukan sekedar program bagi-bagi makanan, tapi sebuah investasi strategis jangka panjang untuk membangun modal manusia Indonesia. Dan kalau kita bicara soal skala, ini masif banget. Coba lihat angkanya, 82,9 juta orang. Bayangin, itu hampir 1 dari 3 penduduk Indonesia loh. Terus gimana caranya melayani sebanyak itu? Nah, rencananya adalah membangun jaringan puluhan ribu dapur komunitas atau SPPG. Targetnya antara 35-40 ribu dapur yang tersebar di seluruh negeri, baik di daerah padat penduduk maupun di daerah-daerah terpencil. Oke, 82,9 juta orang itu siapa aja sih? Mari kita lihat lebih detail target penerima manfaatnya. Jangkauannya itu luas banget, mulai dari anak-anak PAUD sampai SMA atau SMK, lalu ada juga ibu hamil dan ibu menyusui yang jadi prioritas utama, serta balita. Bahkan para guru tenaga kependidikan, santri di pesantren, dan siswa sekolah khusus juga termasuk di dalamnya. Benar-benar menyeluruh. Dan gambar ini nunjukin logistik lapangannya dengan sangat jelas. Ini bukan cuma soal masak, tapi juga distribusi. Program ini memberdayakan kader-kader lokal, seperti kader posyandu, untuk memastikan makanan bergizi ini sampai langsung ke rumah-rumah warga atau ke posyandu. Oke, kita udah tahu visinya, skalanya, dan siapa penerimanya. Sekarang, pertanyaan pentingnya, gimana semua ini dijalankan di lapangan? Pemerintah kan nggak kerja sendirian, mereka menggandeng mitra-mitra lokal. Prosesnya jelas, ada 3 tahap. Pertama, identifikasi calon mitra yang memenuhi syarat. Kedua, verifikasi untuk memastikan semuanya siap. Dan terakhir, penandatanganan perjanjian kerjasama. Struktur komandonya juga dibuat berjenjang dan rapi. Coba lihat di bagian ini. Di paling atas ada Badan Gizi Nasional, yang kemudian turun ke tingkat provinsi dan kota, sampai akhirnya ke unit operasional di lapangan, yaitu dapur-dapur komunitas itu tadi. Nah, soal pendanaan, ini salah satu inovasi yang paling menarik. Lupakan cara lama yang ribet dan sering telat. Sistem MBG ini pakai konsep dompet pintar atau akun virtual untuk setiap dapur. Jadi, begini cara kerjanya. Tiap dapur itu dapat akun virtual dengan saldo awal 500 juta rupiah. Dan yang keren, saldo ini diisi ulang otomatis setiap minggu berdasarkan laporan pengeluaran harian mereka. Jadi nggak ada lagi cerita dapur berhenti beroperasi karena dana telah turun. Poin penting berikutnya, program ini bukan cuma soal gizi. Ini dirancang juga untuk jadi mesin penggerak ekonomi lokal. Nah, diagram ini menjelaskan semuanya dengan sempurna. Ini yang disebut model ekonomi sirkuler. Uang dari program ini akan berputar di komunitas lokal. Dapur membeli bahan baku dari petani dan produsen setempat, sehingga uangnya tetap berada di desa dan menggerakkan ekonomi di sana. Jadi, dampak ekonominya apa aja? Pertama, jelas memberdayakan UMKM, koperasi, sampai BUMN desa. Terus, ada aturan mainnya, bahan baku wajib dari lokal. Ini otomatis menciptakan lapangan kerja baru. Dan yang paling penting, memberikan kepastian pasar bagi para petani dan produsen lokal.
Dan ada lagi loh, di luar biaya bahan makanan, mitra penyedia fasilitas ini dapat insentif tetap harian, jumlahnya 6 juta rupiah. Ini adalah suntikan dana langsung untuk memastikan operasional dapur berjalan lancar setiap hari. Jadi kita sudah lihat cetak biru yang luar biasa ambisius, tapi pertanyaannya, dengan skala sebesar ini, apa ya tantangan terbesar untuk mengubah semua rencana ini jadi kenyataan sehari-hari bagi hampir 83 juta orang? Eksekusi di lapangan akan menjadi ujian sesungguhnya.